Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Eh, kita lanjutkan perkuliahan kali ini. Sebelumnya kita sudah melakukan perkuliahan tentang ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata ya, tentang median, lalu tentang modus ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui juga, yaitu tentang rentang, ya, deviasi rata-rata, ya, varians dan deviasi standar. Ya. Apa bedanya? Oke, kita lihat. Rentang ini merupakan selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Jadi cukup mengurangkan bilangan yang paling besar dengan yang paling kecil. Ya, itu disebut dengan rentang atau range. Ya, seperti yang sebelumnya di distribusi frekuensi. Ya, oke. Nah, contohnya ini ada tiga, ya, ada tiga jenis A, B, C. Lalu A-nya ini misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya, ada 3 kelompok. Kelompok A ada yang nilainya 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Nah, terus yang B, ya, yang ini, yang C, ini ya. Jadi ini anggap saja dalam satu kelas dibagi 3 kelompok ya, ada A, B, C, lalu setiap anggotanya siswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masing-masing ada 10. Jadi setiap kelompok A ada 10 orang, setiap kelompok B ada 10 orang, setiap kelompok C juga ada 10 orang, ya. Nah, untuk mencari range, ya, nah kita lakukan nilai yang terbesar berapa dari yang ada di sini? Berapa nilainya? 100 kan ya? Yang paling kecil 10. Berarti range-nya ini adalah 100 dikurangi 10 sama dengan 90, ya. Oke. Lalu untuk rata-rata ini diperoleh dari mana? Nah, seperti yang sebelumnya, ini secara keseluruhan, rata-rata secara keseluruhan ya. Ini kita dapatkan 55. Nah, terus untuk yang kedua ini tentang varians dan deviasi standar ya. Apa itu varians? Yaitu penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Jadi ini melihat ketidaksamaan sekelompok data ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini kita bisa ini nilai ya, nilai yang tadi ya, ada 190 ya, yang tadi ya. Lalu ini kelompok A ini, ya ini ada kelompok A, ada kelompok B ya. Contohnya saja untuk kelompok A ini rata-ratanya tadi berapa? 55 ya, berarti nanti 100 dikurangi 55, 45, 90 dikurangi 45, 55 adalah 35, 80 dikurangi 55 yaitu 25 dan seterusnya ya. Nah, ini kita dapatkan X dikurangi X bar ya. Nah, lalu dikuadratkan ya, 45 dikuadratkan jadi 2025, 35 dikuadratkan menjadi 1225 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan ya. Jumlahkan ke bawah gitu ya. Nanti mendapatkan hasilnya adalah, nah, standar deviasi ini kan akar dari apa namanya, jumlah dari 8250 ini dibagi dengan apa namanya, 9 ya, dibagi dengan 9. 9 ini didapatkan dari apa, N-1, N-nya kan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ada 10 jenis data dibagi dengan dikurangi dengan 1 yaitu 9. Menghasilkan 30,28. Nah, begitupun yang kelompok B sama. Ya, sama perhitungannya. Oke. Nah, ini untuk yang variansnya. Jadi kita menghitung apa namanya? Varians ya.
Ini namanya S-nya, S ini adalah variance. Oke, terus deviasi standar itu apa sih? Penyebaran berdasarkan akar dari variance ya. Jadi kalau S-nya itu adalah, S-nya itu yang tadi adalah yang ini, yang dalamnya saja tanpa akar. Jadi S kuadrat ya. Jadi ini variance ini kan S kuadrat ya. Jadi kalau kita peroleh angka seperti ini, maka ini berarti S sama dengan akar dari, nah ini kan tinggal merubah saja nih ya. S sama dengan S kuadrat sama dengan ini, S sama dengan, nah, akarnya tinggal ditaruh di dalam. Nah, berarti untuk variansnya adalah S kuadrat. Berarti ini dikuadratkan. Ya. Nah, S ini standar deviasi. Kalau S kuadrat adalah varians. Ya, jadi beda ya. Nah, tolong dibedakan antara deviasi standar yang lambangnya S ya dengan apa namanya? Varians yang lambangnya S kuadrat. Jadi kalau di sini kelompok A rata-ratanya 55, deviasi standarnya ini 25 ya. Lalu ini apa namanya? Ya, untuk apa namanya? Bukan deviasi standar, ini namanya varians ya. Ini varians ya. Ya, S kuadrat ya. S kuadrat atau sama dengan DR ini 25. Nah, S-nya adalah akar dari S kuadrat, berarti 30,28 ya, yang ini. Terus kelompok B juga sama ya, untuk S kuadratnya adalah 39 ya, untuk S-nya di sini kita bisa lihat 41,97 ya. Maka data kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A. Kelompok B ini kan 41, jadi ini karena apa namanya? Lebih besar ya. Lebih tersebar ya, disebutnya lebih tersebar daripada kelompok yang A gitu. Jadi seperti ini. Nah, bisa kita lakukan ya, coba untuk menghitung varians dan deviasi standar sebenarnya seperti apa sih gitu ya di Excel-nya, yang mungkin lebih mudah dari ini ya. Kita coba ya. Nah, misal kita punya data ini misalnya nilai, lalu ini kelompok A ya, ini kelompok B ya. Nanti yang kita cari varians dengan deviasi standarnya ya. Oke. Nilainya misalnya di sini untuk atau jangan nilai ini apa namanya, nomor urut ya, nomor urut. Nah, misalnya kita punya di sini nomor urutnya, misalnya ada berapa orang gitu ya, ada berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kelompok A-nya misalnya nilainya adalah orang pertama, dia nilainya 5, 6, terus 7, terus 7 lagi, misalnya ini 9, lalu ini kelompok orang keenamnya 10. Lalu kelompok berikutnya 4, 6, 8, 10, lalu orang kelimanya misalnya 6 lagi, lalu misalnya 8 lagi. Oke. Nah, kita mencarinya misalnya rata-rata ya sama dengan apa tadi? Average ya. Average dari kelompok A. Nah, kita blok aja gini. Kurung tutup, enter. Lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, bedanya di sini rata-rata kelompok A ya 7,3, rata-rata kelompok B 7 ya, pas. Yang kedua misalnya standar
atau tadi adalah varians ya. Varians ini berarti dia itu S kuadrat ya. S kuadrat. Nah, ini S kuadrat ya. Nah, sama dengan kita tulis aja var. Nah, ini ada banyak ya. Coba kita untuk ada banyak di sini ya varnya. Nah, ini menghitung varians ya. Nah, ini coba ya. Kita coba ini varians dari data yang ini. Contoh. Oke, 2,8. Kita tarik juga ke samping. Oke. Ini berarti variansnya 3,6. Ya, jadi berbeda ya. Terus untuk standar deviasinya berarti lambangnya adalah S, berarti akar dari varians ya, akar dari varians. Ya, berarti S saja. Berarti kita tulis di sini ST dev. Nah, ST dev. Nah, misalnya yang ada ini aja. Misalnya ST dev. Ini kita blok. Nah, seperti ini. Tarik. Nah, seperti ini ya. Nah, kita menghasilkan rata-ratanya berbeda, terus variansnya juga berbeda, lalu standar deviasinya juga berbeda. Jadi ini cara menghitung secara apa namanya otomatis dari Excel ya. Jadi tidak usah menghitung seperti yang ada di ini ya. Nah, ini hitung manual gitu ya. Lumayan capek gitu ya. Lalu kesimpulannya apa kalau seperti ini nih contohnya? Nah, tadi kan dibilang kalau lebih seperti ini ya. Nah, kita dapat jadikan sebagai deskripsi saja. Jadi kelompok A memiliki rata-rata sekian, variansnya adalah sekian, lalu standar deviasinya sekian. Kelompok B memiliki rata-rata sekian, variansnya sekian, standar deviasinya sekian. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Nah, misalnya kalau mau kita buat tabel gitu ya, buat diagram, kita bisa tambahkan ini kelompok A, ini kelompok B, misalnya kita buat grafiknya ya. Nah, seperti ini. Kita blok, insert, lalu pilih ya. Misalnya diagram batang ya, diagram batang. Lalu kita pilih yang ada angka-angkanya mana nih? Ya, nah seperti ini. Jadi ini lebih memperlihatkan grafiknya. Jadi kita perkecil dulu. Nah, seperti ini. Nah, angkanya boleh kita kecilkan ya. Misalnya desimalnya kita rubah ya menjadi 2 di belakang angka atau 1 boleh. Nah, 1 aja. Nah, seperti ini ya. Biar lebih mudah. Oke. Nah, kita bisa buat perbandingan ya, ini kelompok A sekian, jadi lebih mudah dibaca gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah dasar sebagai nanti ketika kalian penelitian menggunakan statistik deskriptif. Nah, ini seperti ini. Ya. Oke. Nah, oke. Oke. Oke, cukup dulu mungkin untuk yang ukuran pemusatan ya. Jadi sampai sini silahkan kalian bisa coba sendiri di rumah ya dengan Excel-nya sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.